Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab dan menyampaikan pertanyaan beserta permintaan dari salah satu teman, yaitu masalah ucapan tentang mohon maaf lahir dan batin. Yang ditanyakan pertama, apakah ucapan semacam itu dibenarkan apa tidak? Yang kedua, apakah ucapan semacam itu mohon maaf lahir dan batin bisa menggugurkan dosa? Maka untuk jawabannya, pertama, kalau yang ditanyakan dibenarkan atau tidak, sangat dibenarkan. Wong itu ucapan permohonan maaf. Jadi sebuah kebiasaan yang ada di masyarakat itu selama tidak bertentangan dengan syariat itu dibenarkan. Malam yusodim asyar'ah. Al-ada kisman, ada yang sahih, ada yang fasid. Tradisi itu ada dua bagian, ada yang benar, ada yang salah. Salah itu kalau memang yusodim syar'ah, bertentangan dengan syariat. Jadi kalau memang yang ditanyakan dibenarkan apa tidak, sangat dibenarkan. Nah, adapun kalau yang ditanyakan apakah ucapan mohon maaf lahir dan batin itu bisa menggugurkan dosa, maka ini perlu saya jelaskan secara perinci. Pertama, kita akui bersama bahwasanya kita sebagai manusia biasa, bukan yang maksum, bukan para nabi, bukan para rasul, mesti tidak lepas dari kesalahan, baik sengaja maupun tidak, baik dosa atau kesalahan besar maupun dosa kecil, baik kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Kalau kita punya kesalahan, punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak menjalankan perintahnya, atau mungkin melanggar larangannya, maka syaratnya minta maaf ada 3. 1, al-iqla' minaz dzambi, yaitu melepas dari dosa yang kita kerjakan. Yang kedua adalah an-nadamu, kita menyesal karena tidak sholat, menyesal karena meninggalkan puasa, menyesal karena lalai. Yang ketiga, al-azmu alla ya'ud, punya tekad kuat, punya niat kuat tidak akan mengulangi lagi. Jadi punya tekad kuat tidak akan mengulangi lagi. Kalau memang ketiga-tiganya ini dipenuhi, semuanya lengkap, ada al-iqla' minaz dzambi, kita melepas dari dosa, ada an-nadamu, kita menyesal, ada al-azmu alla ya'ud, punya tekad kuat tidak akan mengulangi lagi. Insyaallah Allah Ta'ala akan memaafkan, akan menerima taubat kita. Nah, yang menjadi masalah kalau memang ini kita punya kesalahan kepada sesama manusia, itu yang menjadi masalah. Selain yang 3 ini ada tambahan. Selain daripada menyesal, selain daripada punya tekad kuat tidak akan mengulangi lagi, selain daripada melepas dari perbuatan dosa itu, ada tambahannya. Apa tambahannya? Raddud dolamah, al-istihlal. Kalau memang kesalahan atau perbuatan salah yang kita kerjakan itu ghibah, kita membuka aibnya, kita membuka kejelekannya, atau mungkin kita sempat ngambil haknya, pinjam barangnya tapi tidak dikembalikan, maka syaratnya barang itu kita kembalikan. Kalau memang kita sempat mengambil tanpa hak, entah mencuri, ghasab dan yang lainnya,
raddul, kita kembalikan barang itu. Dan juga istihlal, minta kerelaannya, minta keikhlasannya. Di sini dijelaskan masalah istihlal itu, yaitu an yu'arrifahu qadra jinayatihi wa ta'arrudah lahu fal istihlal al mubham la yakfi. Jadi dalam masalah istihlal itu minta kerelaannya, minta maaf, minta keikhlasannya harus dijelaskan. An yu'arrifahu, harus dijelaskan qadra jinayati, kadar daripada kesalahannya. Mungkin dia sempat ghibah di belakang, atau mungkin menghina. Pak, maaf Pak ya, minggu kemarin saya sempat membuka aibnya, minggu kemarin saya sempat ngambil barangnya, bulan kemarin sebenarnya Pak itu kesalahan saya karena saya seperti ini dan itu umpamanya. Jadi harus secara tafsili dijelaskan secara perinci. Oleh karena itu ada istilah fal istihlal al mubham la yakfi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Istihlal minta kehalalannya, minta keikhlasannya, minta keridhaannya, yang al mubham. Mubham itu tidak jelas, tidak dijelaskan apa kesalahannya. Itu la yakfi, tidak mencukupi. Bagaimana? Maka dalam Sirajut Thalibin, syarah daripada Minhajul Abidin, beliau karya Syekh Ihsan Jampes dijelaskan. Al istihlal al madhkur huwa ma'at tafsil. Jadi istihlal itu harus tafsil, diperinci. Gambarannya bi an tu'arrifahu qadra jinayatik wa ta'arrudik lahu li anal istihlal abham la yakfi. Sama dengan Ihya tadi. Jadi harus menjelaskan tentang kesalahannya apa, qadra jinayatik. Pak, maaf Pak ya, bahwasanya kemarin itu yang ngambil sandalnya adalah saya Pak, saya minta maaf. Harus. Oleh karena itu dalam masalah ini, dalam masalah pertanyaan, mohon maaf lahir dan batin. Kalau yang ditanyakan apakah itu menggugurkan dosa, maka tidak. Karena pengakuan, permintaan maaf harus secara terperinci, dijelaskan secara gamblang. Tidak cukup mohon maaf lahir dan batin. Tapi kalau yang ditanyakan itu dibenarkan apa tidak, maka sangat dibenarkan. Tapi kalau yang ditanyakan itu apakah bisa menggugurkan dosa, sangat tidak. Karena permintaan maaf, permohonan maaf itu harus secara tafsil, diperinci secara gamblang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, toh sekalipun sangat singkat, sangat sedikit. Semoga manfaat dan barokah. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiran, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.